Kadang, kesepian bukan datang karena rumah kosong, tapi karena hati yang dicintai justru sering pergi terlalu jauh. Ada yang bilang, cinta diuji bukan saat kita bersama, tapi saat kita harus bertahan dalam diam, di antara rindu, sunyi, dan rasa kehilangan yang perlahan menua di dada. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa bantu like video ini sampai tembus 250 like dan subscribe channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita penuh makna lainnya. Untuk kalian yang sudah mendukung, terima kasih. Semoga rezeki kalian lancar dan hati kalian selalu tenang. Inilah kisah tentang Maya, seorang wanita berusia 32 tahun dan ujian kesetiaannya ketika kesepian datang tanpa permisi. Namaku Maya. Sudah hampir 5 tahun aku menikah dengan Arman, pria penuh kasih yang dulu selalu tahu cara membuatku tertawa, bahkan di hari terburuk. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, pekerjaannya menuntutnya sering dinas keluar kota. Katanya demi masa depan kami berdua. Aku percaya padanya. Tapi setiap kali mobilnya meninggalkan halaman rumah, ada bagian dari diriku yang ikut pergi bersamanya. Rumah yang dulu hangat kini seperti kehilangan napas. Pagi hari terasa lebih panjang seakan waktu enggan berjalan. Aku membuat sarapan untuk 2 orang, tapi selalu hanya 1 piring yang tersentuh. Kadang aku duduk lama di meja makan, menatap kursi kosong di depanku. Berharap Arman masih duduk di sana, tersenyum seperti biasanya. Yang tersisa hanya diam, dan rindu yang menumpuk hari demi hari. Malam hari adalah bagian terburuknya. Ketika lampu kamar meredup dan hanya ada suara hujan di luar jendela, aku sering termenung lama. Kadang menangis tanpa alasan, hanya karena dada ini terlalu penuh, tapi juga terlalu kosong. Aku tahu Arman bekerja keras untuk kami, tapi aku juga tahu kesepian yang dibiarkan terlalu lama bisa berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Suatu sore, ketika aku sedang menyiram bunga di halaman, teleponku berdering. Suara di seberang sana terdengar lelah, tapi tetap hangat. Maya, beberapa minggu ke depan, aku harus dinas lagi keluar kota. Tapi aku sudah minta seseorang untuk menemanin kamu di rumah biar nggak sendirian. Aku terdiam, setengah lega, setengah ragu. Siapa? Dimas, keponakanku. Kamu pernah ketemu dia waktu acara keluarga dulu. Aku mengangguk pelan, meski di hati masih ada rasa asing, dan aku tidak tahu. Keputusan sederhana sore itu akan mengubah seluruh arah hidupku. Sebuah kisah tentang kesepian, kehadiran, dan batas antara rasa dan tanggung jawab. Sore itu masih kuingat jelas. Langit berwarna kelabu, udara lembab membawa aroma tanah basah yang menenangkan sekaligus menyesakkan. Ketika aku menatap ke arah pagar, seorang pemuda berdiri di sana, menenteng tas besar di pundaknya. Senyumnya sopan, tapi matanya menyimpan sesuatu yang menenangkan. "Halo Tante Maya," ucapnya pelan. Aku sempat terdiam, sudah lama tidak ada yang memanggilku Tante dengan nada sehangat itu. "Dimas iya?" tanyaku memastikan. Ia mengangguk sambil tersenyum. Posturnya tinggi, bahunya lebar, tapi wajahnya teduh dan ramah. Ada sesuatu di dalam tatapannya yang membuatku merasa aman. Entah kenapa, hari-hari pertama terasa canggung, tapi perlahan suasana rumah mulai berubah. Biasanya hanya ada suara jam dinding dan langkah kakiku sendiri, kini terdengar tawa kecil dan obrolan ringan dari ruang tamu. Dimas tidak banyak bicara, tapi ia selalu sigap membantu. Ia memperbaiki keran bocor, mengganti lampu yang mati, bahkan kadang membantuku memasak di dapur. Pernah suatu pagi, aku kesulitan menyalakan kompor gas. "Biar saya bantu, Tante," katanya sambil menunduk sedikit. Tangannya cekatan, dan entah kenapa aku malah terdiam memperhatikan. Ada sesuatu di dalam diriku yang terasa hangat, sesuatu yang lama hilang, bukan cinta. Aku tahu bukan,
Tapi perhatian kecil yang dulu selalu Arman lakukan sebelum semua berubah menjadi rutinitas tanpa jeda. Hari demi hari, kebersamaan kami menjadi bagian dari keseharian. Aku menyiapkan sarapan, Dimas menyapu halaman. Kami makan siang bersama di ruang tengah sambil berbagi cerita ringan. Tentang masa kuliahnya, tentang pekerjaannya, bahkan tentang kekagumannya pada pamannya yang dianggap pekerja keras. Setiap kali ia menyebut nama Arman dengan hormat, hatiku terasa bergetar antara bangga dan sesak. Sore itu kami duduk di teras, menatap langit jingga yang mulai meredup. "Rumah tante enak ya? Tenang banget," katanya sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum, tapi di hati kecilku berbisik. Ketenangan ini baru kembali sejak ia datang. Entah sejak kapan aku mulai menunggu langkah kakinya di pagi hari, menantikan suaranya dari ruang tengah, atau sekadar sapaan lembutnya dari dapur. Rumah yang dulu terasa mati, kini hidup kembali. Tapi di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh. Bukan cinta, tapi rasa rindu akan kebersamaan. Rasa diperhatikan, didengar, dan tidak merasa sendirian. Setiap kali Dimas tersenyum, aku merasa seolah bagian dalam diriku yang lama tertidur, kini mulai bangun. Namun, di malam-malam sunyi ketika aku kembali ke kamar dan menatap langit-langit, suara hati kecilku berbisik lembut. "Jangan lupa Maya, dia hanya keponakan suamimu. Dia datang untuk menjaga, bukan menggantikan." Aku menutup mata dan menarik napas panjang. Kehadirannya membawa kehangatan, tapi juga ketakutan yang samar. Takut kehilangan kendali atas sesuatu yang seharusnya tidak tumbuh. Dan aku tak tahu, malam itu adalah awal dari babak yang jauh lebih rumit daripada sekadar kesepian seorang istri. Hari-hari berikutnya berjalan begitu cepat. Awalnya hanya sapaan singkat di pagi hari, lalu menjadi obrolan ringan di sore hari, hingga akhirnya, tanpa kusadari, kehadiran Dimas mulai menjadi bagian dari hidupku. Aku terbiasa mendengar langkah kakinya di ruang tamu, tawa kecilnya saat menggoda, karena aku terlalu fokus menonton sinetron sore. Atau caranya menyapa lembut setiap kali aku tampak lelah. Ada sesuatu tentang Dimas yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus hadir. Pernah suatu malam, aku tertidur di sofa ruang tengah. Ketika terbangun, tubuhku sudah tertutup selimut. Di atas meja ada segelas susu hangat dengan secarik kertas kecil bertuliskan, "Jangan lupa tidur di kamar ya, Tante." Tulisan tangannya rapi dan sederhana, tapi entah kenapa, membuat dadaku bergetar pelan. Aku menatap kertas itu lama. Bukan karena kata-katanya istimewa, tapi karena perhatiannya terasa tulus, hangat dalam kesederhanaan yang jarang kutemui akhir-akhir ini. Aku tahu, perasaan ini salah, tapi justru karena tahu itu salah, aku jadi makin sadar betapa rapuhnya hati manusia ketika terlalu lama dibiarkan sepi. Siang harinya, kami makan bersama seperti biasa. Dimas bercanda ringan, dan aku berusaha terlihat wajar. Tapi setiap kali ia berbicara, aku menangkap diriku sedang mencari tatapannya. Seolah menunggu sesuatu yang bahkan tak bisa kujelaskan. "Masakannya enak banget, Tante," katanya sambil tertawa kecil. Aku ikut tersenyum, tapi senyum itu terasa aneh, terlalu lama, terlalu hangat. Seperti ada sesuatu yang berusaha kusembunyikan di baliknya. Malamnya, aku duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahku sendiri. Ada bayangan rasa bersalah di sana, samar tapi nyata. "Maya, apa yang kamu lakukan?" bisikku pelan pada diri sendiri. Aku mencoba meyakinkan hati bahwa ini hanya bentuk rasa nyaman. Rasa terima kasih atas kehadirannya yang membuat rumah terasa hidup lagi. Tapi semakin hari, semakin sulit kubedakan antara rasa nyaman dan sesuatu yang lebih dalam. Sore berikutnya, aku sedang menyapu halaman
saat Dimas datang dari dapur membawa 2 gelas es teh. "Capek ya, Tante? Nih, biar segar." Aku menerimanya sambil tersenyum, tapi ketika jari kami bersentuhan, hanya sepersekian detik, jantungku berdegup keras tak karuan. Mataku bertemu dengan matanya. Di sana ada sesuatu yang tak seharusnya kulihat. Kehangatan yang mencoba disembunyikan di balik sopan santun. Kami sama-sama diam. Angin sore berhembus pelan, membawa hening yang terasa terlalu panjang. Untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Bukan pada Dimas, tapi pada diriku sendiri. Karena aku tahu, sekali saja aku melangkah terlalu jauh, tak akan ada jalan kembali. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan sore tadi terus berputar di kepalaku. Aku menutup mata, tapi wajah Dimas justru makin jelas. Perasaan bersalah datang menghantam, bercampur dengan kerinduan yang seharusnya tidak ada. Aku berdoa lama malam itu, memohon agar Tuhan menjaga hatiku dari perasaan yang salah arah. Tapi aku tahu, aku sedang berdiri di batas yang sangat tipis. Batas antara kenyamanan dan godaan, antara kesetiaan dan keinginan untuk diperhatikan. Malam itu, hujan turun sejak sore, deras, nyaris tanpa jeda. Angin mengetuk jendela dengan suara berat, sesekali disertai kilat yang membelah langit. Aku duduk di ruang tengah, berselimut, menatap televisi yang menyala tanpa benar-benar kulihat. Rumah terasa dingin dan lengang. Dimas baru saja keluar membeli bahan makanan. Aku sempat menolak, tapi ia bersikeras. "Biar saya aja, Tante. Nggak enak kalau besok nggak ada bahan masak," katanya sebelum pergi, menembus hujan lebat dengan payung hitam kecil. Dan entah kenapa, kata-kata sederhana itu membuat dadaku terasa hangat. Beberapa saat kemudian, suara pintu depan berderit. Dimas masuk dengan rambut basah menetes, baju separuh lembab, dan senyum lelah di wajahnya. "Dingin banget di luar," ucapnya pelan. Aku berdiri dan mengambil handuk dari kamar. "Cepat ganti baju, nanti masuk angin." Ia mengangguk, lalu melangkah ke kamarnya di ujung lorong. Beberapa menit setelah itu, listrik padam. Gelap total. Hanya suara hujan yang terdengar deras dari luar. Aku menyalakan lilin di meja ruang tamu. Cahaya kuningnya bergoyang pelan, menari di antara bayangan dinding. Entah kenapa jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu di udara yang sulit dijelaskan. Seolah waktu berhenti, menunggu sesuatu terjadi. Dimas keluar dari kamar dengan kaos abu-abu dan celana panjang. Rambutnya setengah kering, wajahnya lembut, diterangi cahaya lilin. Ia duduk di seberangku, menatap jendela berkabut. "Sepertinya malam ini bakal lama banget," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Hening. Suara hujan menjadi satu-satunya nada yang menemani kami. Aku menatap lilin untuk menenangkan diri, tapi setiap kali pandanganku beralih ke wajahnya, ada sesuatu di dalam dadaku yang bergetar. Tatapan Dimas tidak sama seperti biasanya, lebih dalam, lebih jujur, tapi juga penuh pertarungan batin. "Aku buatkan teh hangat ya," kataku mencoba memecah keheningan. Dimas tersenyum lembut. "Biar saya aja, Tante." Namun sebelum aku sempat berdiri, petir menyambar keras, membuatku refleks menjerit kecil dan hampir menjatuhkan lilin. Dalam sekejap, Dimas berdiri dan menahan tanganku agar lilin tidak tumpah. Dan di saat itu, waktu seolah berhenti. Tangannya hangat. Tatapan matanya begitu dekat. Udara di sekeliling kami dingin, tapi keheningan di antara terasa membara. Aku tidak langsung melepaskan. Ada sesuatu yang menahan, bukan keberanian, tapi rasa yang terlalu dalam untuk diingkari. Sampai akhirnya, Dimas perlahan menunduk dan mundur satu langkah. "Maaf, Tante," suaranya berat, nyaris seperti bisikan. Aku mencoba tersenyum, meski suaraku bergetar ketika menjawab, "Tidak apa-apa, Dimas." Setelah itu, kami hanya diam.
Ia duduk kembali, menjaga jarak. Aku tetap memandangi lilin yang kini mulai meleleh. Di dalam dada, rasa bersalah tumbuh seperti ombak yang tak berhenti menekan. Aku tahu, satu kalimat yang salah saja bisa membuat segalanya berubah. Beberapa menit berlalu. Aku bangkit dan berjalan ke dapur, mencoba menenangkan diri dengan membuat teh. Tanganku gemetar saat menuang air panas. Lalu ku dengar langkah kaki Dimas mendekat pelan dari belakang. "Biar saya bantu," katanya lembut. Aku menggeleng. "Tidak, aku bisa sendiri." Ia berhenti beberapa langkah dariku, lalu berkata, pelan, "Maya." Aku membeku. Ia tidak lagi memanggilku tante, dan hanya dengan mendengar namaku diucapkan olehnya, seluruh pertahananku nyaris runtuh. Aku tahu. Aku seharusnya nggak merasa apa-apa, lanjutnya lirih. Aku menatapnya, dan yang kulihat bukan godaan, tapi kejujuran yang sakit. Ia juga berjuang melawan perasaannya sendiri. Aku menaruh cangkir di meja, menatap matanya, lalu menjawab dengan suara hampir berbisik. "Dimas, kamu datang ke sini karena Arman percaya padamu. Aku juga percaya, kamu orang baik. Jangan buat aku salah menilai." Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. "Aku janji, Tante, aku di sini untuk menjaga, bukan merusak." Aku menatap lilin yang hampir padam. Suaraku bergetar, tapi hatiku perlahan tenang, karena mungkin malam itu bukan tentang cinta, tapi tentang bagaimana dua hati belajar menahan diri sebelum terlambat. Sejak malam itu, segalanya berubah. Tidak ada lagi tawa ringan di ruang tamu, tidak ada obrolan kecil di sore hari. Kami masih berinteraksi seperti biasa, sopan, tenang, penuh batas. Tapi ada jarak yang tak kasat mata di antara kami. Bukan jarak langkah, tapi jarak hati. Pagi-pagi, aku tetap menyiapkan sarapan seperti biasa, dan Dimas masih menyapu halaman. Tapi kini, tanpa banyak bicara. Setiap kali kami berpapasan, pandangan kami berusaha saling menghindar. Aku tahu, bukan karena benci, tapi karena kami berdua takut. Takut satu tatapan saja bisa membuka kembali sesuatu yang seharusnya dikubur dalam-dalam. Malam-malam terasa panjang. Aku sering duduk di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahan di meja kecil. Wajah Arman tersenyum lembut di sana. Wajah pria yang begitu percaya padaku. Aku menelusuri bingkai foto itu dengan jari gemetar, lalu menunduk. "Maafkan aku, Arman. Aku hampir kehilangan arah," bisikku pelan. Siang itu, aku melihat Dimas duduk di beranda. Ia membaca buku sambil mendengarkan musik dari ponselnya. Cahaya matahari sore menembus tirai, membentuk siluet wajahnya yang tenang. Sekilas aku ingin menghampirinya, mengajak bicara seperti dulu, membiarkan suasana kembali ringan, hangat, tanpa beban. Tapi aku tahu, hal itu sudah tidak mungkin. Sesuatu di antara kami telah berubah, dan perubahan itu tidak bisa dihapus begitu saja. Akhirnya, aku hanya berkata pelan dari jauh, "Makan siang sudah siap, Dimas." Ia menoleh, tersenyum tipis dan menjawab, "Sebentar ya, Tante." Nada suaranya sopan, tapi ada kesedihan samar yang sulit disembunyikan, dan itu cukup untuk membuat dadaku kembali sesak. Beberapa hari kemudian, aku mulai memperbanyak waktu di luar rumah. Ikut pengajian ibu-ibu di lingkungan sekitar, membantu di dapur umum kecil dekat masjid, menyibukkan diri dengan hal-hal sederhana. Di sana, aku belajar sesuatu. Kesepian tidak bisa disembuhkan oleh kehadiran orang lain, tapi oleh kedekatan kita dengan Tuhan dan diri sendiri. Malam hari, aku berdoa lama. Bukan lagi memohon agar Arman cepat pulang, tapi agar aku diberi kekuatan untuk menjaga hati, agar rasa yang salah tidak tumbuh lagi, sekecil apapun bentuknya. Dimas sepertinya juga memahami itu. Ia mulai menjaga jarak lebih jauh. Tidak lagi terlalu lama di rumah, tidak banyak bicara, dan sering keluar pagi lalu pulang menjelang malam. Mungkin
Ia juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Anehnya, setiap kali ia pergi, rumah ini kembali terasa sepi. Tapi kali ini, kesepian itu tidak membuatku takut. Aku mulai belajar berdamai dengan keheningan, menerima bahwa tidak semua kehadiran harus dimiliki, bahwa kadang cinta sejati bukan tentang siapa yang membuat kita berdebar, tapi siapa yang membuat kita tetap memilih setia. Suatu malam, aku melihat Dimas duduk di teras menatap langit. Aku menghampiri pelan. "Kamu belum tidur?" tanyaku lembut. Ia menoleh dan tersenyum samar. "Besok saya pulang, Tante. Sudah waktunya kembali ke rumah." Aku terdiam. Ada kelegaan dan kehilangan yang datang bersamaan. "Terima kasih sudah menjaga rumah ini," kataku pelan. Ia menunduk, lalu menjawab, "Terima kasih juga, Tante, karena sudah mengajarkan saya tentang batas dan tanggung jawab." Kami sama-sama diam. Angin malam berhembus lembut, membawa kata-kata yang tak sempat diucapkan. Aku tahu, malam itu adalah akhir dari sesuatu yang tidak pernah dimulai dan mungkin memang tidak seharusnya pernah ada. Pagi berikutnya, udara terasa berbeda. Dimas berdiri di depan pintu dengan tas di tangannya, mengenakan kemeja biru muda yang sering dipakainya. Aku menatapnya lama, tak tahu harus berkata apa selain, "Jaga diri baik-baik, Dimas." Ia tersenyum lembut. "Iya, Tante. Titip salam untuk Paman kalau sudah pulang ya." Aku hanya mengangguk. Ketika gerbang tertutup dan langkahnya menjauh, aku menarik napas panjang. Rumah kembali sunyi seperti dulu. Tapi kali ini sepinya berbeda. Bukan kesepian yang menakutkan, melainkan kesepian yang menenangkan. Seperti jeda yang memberi ruang bagi hati untuk sembuh. Beberapa hari berlalu. Setiap pagi aku membuka tirai, menatap halaman depan tempat Dimas dulu menyapu, sambil bersenandung pelan. Kadang aku tersenyum sendiri, mengingat hal-hal kecil yang pernah ia lakukan. Menyiapkan teh tanpa diminta, memperbaiki selang bocor, atau menaruh bunga di meja makan, biar rumah nggak terasa kosong. Kini bunga itu sudah layu. Tapi aku belum juga membuangnya. Entah kenapa, di sanalah tersisa jejak kecil dari pelajaran besar yang ia tinggalkan. Seminggu kemudian, Arman akhirnya pulang. Saat pintu rumah terbuka, wajahnya tampak lelah tapi bahagia. Ia memelukku lama, lebih lama dari biasanya. "Aku kangen kamu," katanya pelan. Dan kali ini, aku benar-benar merasakan hangatnya pelukan itu. Bukan sekadar kebiasaan dari sebuah pernikahan, tapi perasaan tulus yang nyaris terlupakan. Kami duduk di ruang makan, berbincang lama. Arman bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya, lalu bertanya bagaimana keadaanku selama ia pergi. Aku hanya tersenyum kecil dan berkata, "Banyak hal yang aku pelajari selama kamu nggak di rumah." Ia mengangguk tanpa banyak tanya. Tapi aku tahu, waktu akan membuatnya mengerti. Malamnya, setelah Arman tertidur, aku duduk di tepi tempat tidur, menatap lampu meja yang temaram. Aku membuka buku harian yang dulu kutulis dengan gelisah, lalu menambahkan satu kalimat baru. Tidak semua godaan datang dalam bentuk dosa, sebagian datang sebagai pelajaran untuk mengenali batas. Aku menutup buku itu dengan hati yang jauh lebih damai. Dimas mungkin sudah pergi, tapi ia meninggalkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar kenangan. Ia meninggalkan cermin bagi diriku sendiri. Cermin yang menunjukkan betapa rapuhnya manusia ketika kesepian, tapi juga betapa kuatnya hati ketika memilih untuk bertahan di jalan yang benar. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan singkat darinya. "Semoga Tante dan Paman selalu sehat." Pesan yang sederhana, tapi penuh makna. Aku membalas singkat, "Terima kasih Dimas, semoga kamu juga selalu dijaga Tuhan." Dan setelah itu, tak ada lagi pesan balasan. Aku tahu memang seharusnya begitu. Beberapa rasa memang hanya boleh hadir sekali, cukup untuk mengingatkan, bukan untuk diulang. Kini,
hidupku perlahan kembali tenang. Setiap kali Arman berangkat kerja, aku tidak lagi merasa hampa. Aku menyibukkan diri, berkebun, membaca, dan sesekali tertawa kecil pada hal-hal sepele. Bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah berdamai dengan masa lalu, dengan rasa, dan dengan diriku sendiri. Malam hari sebelum tidur, aku selalu berdoa dalam hati, "Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjagaku, bahkan saat aku hampir kehilangan diriku sendiri." Aku menatap Arman yang tertidur di sampingku lalu memejamkan mata. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar damai. Bukan karena semua masalah telah berakhir, tapi karena aku akhirnya mengerti. Kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang datang mengisi hari-hari kita, melainkan tentang bagaimana kita menjaga hati, bahkan di tengah kesepian yang paling sunyi.